Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadir jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kita telah dapat berkumpul di masjid yang amat mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tempat ini senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, kesejahteraan baik lahir maupun batin, sehingga kita nantinya mampu dipertemukan oleh Allah pada kesempatan di solat Jumat, di hari, di bulan ataupun di tahun-tahun yang akan datang. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan buat seorang hamba Allah yang paling indah kata-katanya, yang paling khusyuk rukuk sujudnya, yang paling ikhlas sodakonya, yang paling mabrur hajinya, dan yang paling arif, paling adil cara memimpinnya, tanpa membentuk suatu pansus ini pansus itu ataupun komisi ini komisi itu. Bahkan ia mengatakan, kalau seandainya putri aku yang bernama Fatimah Az-Zahra yang mencuri, biarlah aku yang memotong tangan ataupun jari jemarinya. Siapa lagi kalau bukannya baginda agung Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Sofatullah. Ayuhal hadir jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah di Jumat di tanggal 12 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 April 2026 Miladiyah, kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ayuhal hadir jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa sudah 12 hari Ramadan meninggalkan kita. Ada segelintir harapan-harapan kita, dan sewaktu kita berdoa pada saat-saat Ramadan belum tiba, terlebih dahulu kita banyak berdoa. Doanya yang sering kita ucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban nantinya, serta pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Itu doa kita. Kita selalu berharap agar kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Dan pada saat ini sudah 2 Jumat bulan Ramadan telah pergi. Entahlah apakah kita akan berjumpa lagi atau tidak dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang, atau justru Ramadan tahun ini Ramadan terakhir bagi kita. Hanya Allah lah yang tahu. Kita hanya sekedar ataupun berusaha berdoa, dan Allah yang punya hak mutlak menentukan kapan kita dipanggil oleh Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah,
apabila kita teringat dengan amal soleh yang telah kita lakukan, maka berusahalah untuk melestarikan serta meningkatkan pada bulan Syawal ini. Dan apabila kita teringat banyak melakukan kesalahan-kesalahan ataupun pelanggaran-pelanggaran perintah Allah dan melalaikan perintah Allah serta melupakan keberkahan di bulan Ramadan, maka bersegeralah untuk bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah dengan membersihkan segala dosa dan kesalahan kita. Perbaikilah segala amal dan kembalilah kepada nilai-nilai fitrah, yakni di Idul Fitri 1 Syawal kemarin kita kembali suci sebagaimana yang digariskan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalaulah kita keberhasilan Ramadan yang semulanya kita pemarah, dengan tarbiyah Ramadan kita menjadi penyabar. Kalaulah kemarin kita tidak hobi atau justru pelit, tidak mau bersedekah, dengan tarbiyah Ramadan kita terlatih bersedekah, berarti keberhasilan tarbiyah Ramadan dapat kita nikmati dan dapat kita analisa sendiri keberkahan Ramadan. Apakah kita berhasil atau justru kita hanya dapat lapar dan dahaga saja? Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis melaksanakan khutbahnya di hari raya Idul Fitri dan Rasulullah turun dari mimbar, pada waktu itu Rasulullah mengangkat tangan dan mengaminkan sampai 3 kali padahal khutbahnya sudah selesai. Kemudian dia bergabung dengan para sahabat. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, engkau tadi mengangkat tangan padahal engkau telah melaksanakan khutbahmu sudah selesai. Apa yang engkau aminkan wahai kekasih Allah?" Kata sahabat, "Wahai sahabat," kata Rasulullah, "tadi usai aku melaksanakan khutbah, ada malaikat berbisik kepadaku dan memohon aku mengaminkan doanya. Malaikat yang mulia dan Rasulullah kekasih Allah, pastilah kabul doa malaikat yang diaminkan oleh Rasulullah." Apa doanya? Amin yang pertama, kata Rasulullah, malaikat berdoa, "Ya Allah, jangan diterima pahala puasanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya." Amin, kata aku, kata Rasulullah. Kalau kita kaitkan apa yang didoakan malaikat dan kita kaitkan dengan ayat Al-Quran surah Al-Isra, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff wa la tanharahuma wa qul lahuma qawlan karima." Ayat itu kalau kita terjemahkan secara garis besarnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu, sembahlah aku, kata Allah, jangan sekali-kali engkau menyekutukan aku, menyembah selain aku. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, apalagi di antara kedua orang tuamu sudah tua renta, sudah lemah. Jangan sekali-kali engkau berkata fala takul lahuma uff, berkata membentaknya, menyakitinya. Berilah perkataan yang lemah lembut ataupun perkataan yang mulia. Wa qul lahuma qaulan karima. Dari ayat itu tinggal kita saat ini mengintrospeksi diri. Apakah justru Ramadan itu kita banyak durhaka kepada kedua orang tua kita, atau justru jauh dari orang tua, atau justru kita tergolong anak waladun soleh, anak-anak yang senantiasa, yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Suatu hari pada waktu di dalam kitab Babur Ruh, malaikat melaksanakan suatu kegiatan di alam ruh tersebut. Dikisahkan menemuilah seorang orang tua. Orang tua tersebut sudah meninggalnya sudah lama.
Dan pada waktu itu orang tua tersebut menanyakan kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa kau pada hari ini menemui aku tidak memukul aku, tidak menyiksa aku, dan bahkan siksa itu hilang sama sekali wahai malaikat di hari ini?" Apa jawab malaikat? "Wahai Bapak, bagaimana kami tega memukulmu, menyiksamu, sedangkan engkau meninggalkan zuriyah, anak-anak keturunanmu yang masih hidup di dunia, yang senantiasa berdoa, beristighfar, memohon ampunan agar engkau dibebaskan dari siksa kubur." Artinya orang tua kita yang berada di alam kubur merindukan doa anak-anaknya. Mana doa anak-anak aku? Mana doa cucu aku? Tinggal kita, apakah kita justru jauh dari Allah atau justru kita dekat dengan Allah? Itulah waladun solehah, anak-anak yang soleh dan solihah, yang senantiasa berdoa, mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup apalagi telah tiada. Selain doa, apa yang dirindukan orang tua kita di alam kubur? Yang dirindukan orang tua kita, kegemaran baik dari kedua orang tua kita diteruskan oleh anak keturunannya. Kegemaran baik yang diteruskan oleh anak keturunannya dirindukan oleh orang tua kita yang ada di alam kubur. Orang tua kita sewaktu masih hidup gemar bersedekah, diteruskan oleh anaknya. Gemar membantu orang lain, diteruskan oleh anaknya. Itu dirindukan oleh orang tua kita yang berada di alam kubur. Kemudian yang ketiga, yang dirindukan oleh orang tua kita yang berada di alam kubur, orang tua kita merindukan sedekah dari anak keturunannya yang mengatasnamakan oleh almarhum ataupun almarhumah yang berada di alam kubur. Amin, kata Rasulullah. Itu amin yang pertama. Kemudian amin yang kedua, apalagi ya Rasulullah? Malaikat berdoa, wahai sahabat. Apa doanya? Jangan diterima pahala puasanya seseorang yang memutuskan tali silaturahminya. Artinya kita sebelum Ramadan itu sering kita dianjurkan oleh para dai dan daiyah, di antaranya perbanyaklah silul arham, menyambungkan tali silaturahmi. Artinya itu yang menjadi patokan kita bagaimana nilai-nilai Ramadan kita. Kalau kita dalam Ramadan justru jauh dari anak keluarga, justru banyak musuhnya, nah ini yang tidak diterima oleh Allah pahala puasanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Janganlah kamu itu bercerai-berai, bersatulah kata Allah. Kemudian yang ketiga, doa malaikat yang aku aminkan kata Nabi, jangan diterima pahala puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Di dalam konsep pernikahan sudah dijelaskan oleh Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kita membentuk rumah tangga itu bukan untuk bermusuh-musuhan, namun untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan di tanggal 12 Syawal ini kita dapat menganalisa dan mengevaluasi keberhasilan nilai-nilai Ramadan kita. Apakah kita terapkan di luar bulan Ramadan, bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, hingga bertemu dengan Ramadan di tahun akan datang? Kita sendirilah yang tahu. Bagaimana kita talil Quran, apakah kita masih gemar membaca Quran? Bagaimana sedekah kita di luar Ramadan, apakah kita teruskan atau justru kita jauh dari Allah? Nah, ini yang dapat lapar dan dahaga, bukan pahala yang didapat, namun cuma lapar dan dahaga. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam menuju insan yang muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati bidzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inna qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya karim akrimna bittaqwa ya muhibbu ahbibna ilaik ya ghafur ighfir lana zunubana ya sallam sallimna akhrina ya Allah minaz zulumati ilan nur. Ya Allah, kami berkumpul di tanggal 12 Syawal ini ya Allah dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, perlindungan sehingga kami masih dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, untuk ibu bapak kami ya Allah berikanlah kesehatan, kekuatan, perlindungan sehingga senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, untuk anak keturunan kami ya Allah jadikanlah anak keturunan kami sesuai doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Jauhkanlah ya Allah anak keturunan kami dari pergaulan bebas di akhir-akhir zaman ini, mulai judi online, narkoba ataupun narkotika ataupun sejenisnya, perzinahan, pelacuran. Jauhkanlah itu ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, untuk ibu bapak kami ya Allah yang saat ini telah terbujur kaku di alam kubur ya Allah, mungkin tinggal tulang belulangnya, mungkin tinggal rambutnya, ataupun tidak ada sama sekali jasadnya di alam kubur, yang sewaktu mereka hidup di dunia bersama kami selaku anak sering membentak ibu bapak kami ya Allah. Kadang kami merasa hebat sendiri, lupa akan jasa didikan dari kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami rindu belas kasih sayang orang tua kami ya Allah. Kami rindu nasihatnya ya Allah. Kumpulkanlah ruh kedua orang tua kami ya Allah di Iliyin bersama ruhnya orang-orang yang soleh, bersama ruhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma barik lana fi Syawal wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Syawal ini serta pertemukan kami ya Allah di bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal azim mayadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.